أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد المصطفى وهو المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والوفاء ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah, istiqamah ibadah, istiqamah istighfar, istiqamah salawat, istiqamah menjalani seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pada akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, Ta'limul Muta'allim biasanya dikaji oleh para santri untuk mengetahui keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan hadir di majelis ilmu, dan kira-kira ilmu apa yang harus kita cari dan kemudian bagaimana kita beradab terhadap ilmu. Nah, supaya kita mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Zarnuji. Ya, Syekh Zarnuji menyampaikan di dalam kitabnya wa nafa'anallahu bi ulumil muallif fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada Bani Adam lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Kenapa lebih tinggi? Kenapa lebih mulia? Kenapa lebih agung? Bil ilmi wal amal. Karena ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan kita tahu ya, di awal kisahnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, kemudian tidak hanya diciptakan tapi juga diberikan oleh Allah ilmu, dan ilmunya melebihi ilmu para malaikat, dan ilmunya juga melebihi ilmunya iblis yang jauh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah, dikarenakan ilmu maka diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Nah, cuman biasa begitu Pak ya. Iblis ngerasa dia lebih awal, iblis merasa dia lebih dekat dibandingkan Nabi Adam. Kok bisa-bisanya saya diciptakan lebih dulu? Kok bisa-bisanya saya lahir lebih dahulu? Kok harus sujud kepada Adam yang baru diciptakan? Ya, makanya awal mula pembangkangan makhluk Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh iblis, dan maksiat yang pertama kali dilakukan bukan zina, bukan mabuk, Pak, tetapi takabur. Oleh karena itu Rasul menyampaikan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak masuk surga orang yang di dalamnya ada sedikit saja rasa takabur. Nah, sekarang kita mau takabur apa, Pak? Orang kita duduk aja butuh bantuan Allah, Pak. Sekarang kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala saraf kita kejepit aja, nggak bisa duduk kita. Tapi insya Allah kalau ada di antara kita diuji seperti itu, ibadahnya dengan penyakit itu, kalau sabar maka pahala. Ya, mengedipkan mata juga kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Menghirup udara dengan baik itu juga kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepas dari berdoa kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jadi ya Allah yang Maha hidup,
Urusan kami banyak ya Allah, tolong selesaikan semua urusan kami ya Allah. Kita tidak dalam memerintah pada Allah, tapi kita memperlihatkan iftiqar kita, bahwa kita tuh fakir, butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak bisa sombong, Pak. Fakir kita nih, Pak, butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan pada Allah, birahmatika astaghits, kami memohon pertolongan kepadamu dengan rahmatmu ya Allah. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Selesaikan semua urusan kami ya Allah, tolong bantu kami, dan jangan pernah serahkan semua urusan itu meskipun sekejap mata. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan urusan kita. Kita nggak boleh sombong. Yang menyelesaikan adalah Allah. Mohon maaf, buang air kecil pun bukan kemampuan kita, itu datang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin kalau ada di antara kita udah diuji oleh Allah dengan satu penyakit, nggak bisa buang air, ya kan nanti dicari jalur yang lain, ya. Nah, makanya kita yang diberikan kesehatan harus banyak-banyak bersyukur pada Allah. Nah, diangkat derajat kita karena ilmu. Kedua, ilmu ada tapi tidak mau mengamalkan, bagaimana? Ya mohon maaf, masih merugi juga. Maka ilmu dengan amal tidak bisa dilepaskan. Ada orang beramal tanpa ilmu, tertolak juga, Pak. Ya. Mardudatun la tuqbalu. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak. Ternyata ada orang ilmunya banyak tapi enggak mau beramal. Maka apa yang disampaikan oleh para ulama, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kalau ada orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka seperti pohon yang tak berbuah. Ini pohon, Pak, ya, kalau cuma sekedar rindang masih ada manfaatnya, alhamdulillah masih ada manfaatnya. Orang berilmu tidak mengamalkan, itu masih ada manfaatnya lah, dikit-dikit masih ada, gitu ya. Tapi tidak ada buahnya, maka manfaatnya tidak sempurna. Kan kalau sudah rindang ada buahnya, wah, kita lebih banyak mengambil manfaatnya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ini nggak boleh lepas, ilmu dan amal. Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikutip oleh Imam Al-Ghazali, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan kedudukan orang mukmin biasa dengan orang mukmin yang levelnya ulama itu jaraknya, bedanya 500 darajat, 500.000 derajat. 500.000 itu berapa, Pak? Derajat itu tingkatan, Pak, ya. Yang disebutkan di situ satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya. Kalau digambarkan seperti perjalanan, itu seperti perjalanan 5.000 tahun. Udah, wallahu a'lam bishawab. Maka kita nggak bisa lepas dari para ulama. Ya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikmah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita pahami, Pak, bahwa sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Alhamdulillah bapak-bapak sudah belajar ilmu usul fiqh nih, ya kan? Bersama Ustadz Asnan. Nah, itu biasanya diawali dengan pembahasan masadir, ya, sumber hukum Islam, masadirul ahkam, sumber hukum Islam. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, keempat qiyas. Ini yang disepakati. Nah, ada di situ sunnah, dan memang Rasulullah SAW itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya nabi'ul ulum, sumber mata air ilmu. Makanya para sahabat di masa lalu mereka tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi mereka juga menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis di pelepah kurma itu tidak hanya Al-Quran. Wabil khusus di abad kedua Hijriyah
di bawah pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan beberapa ulama, di antaranya adalah gurunya Imam Malik, Ibnu Syihab Az-Zuhri, untuk mengumpulkan hadis dalam satu kitab sebagaimana Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Jadi dulu belum ada di masa Rasulullah kitab hadis, Pak. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang masih bercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih, antara hadis Rasulullah dan fatwa para sahabat Rasulullah SAW, dikumpulkan, dikodifikasi. Nah, setelah itu baru ada gerakan pengumpulan hadis Rasulullah SAW yang lebih masif. Maka kita kenal Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta, Muwatta itu Al-Muwaffaq, kitab yang disepakati. Maksudnya kitab yang disepakati bagaimana? Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, Pak. Kalau nulis kitab tinggal cetak. Cetak asal percetakannya cocok, wah bagus nih buat dijual, ayo cetak yang banyak. Zaman dulu nggak begitu. Imam Malik itu setelah menulis dikirim kepada para ulama, dikaji, diuji. Ya, lalu setelah sampai kitab itu, para ulama taqta'a yutaqti'u. Nah, kepalanya begini-begini. Para ulama setelah membaca itu kepalanya begini-begini, menandakan bahwa para ulama sepakat dengan kitab itu. Kitab itu layak untuk ditulis dan disebarkan. Nah, ini kitab hadis, termasuk kitab hadis yang awal-awal. Jauh, Pak, Imam Bukhari belum ada tuh kitabnya. Ya, jauh. Jadi ya Nabiul Ulum, para ulama sadar betul bahwa Rasulullah SAW itu adalah mata air ilmu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tidak hanya Al-Qur'anul Karim. Lalu terus bergerak, terus kita kenal Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari awalnya ingin menjadi ulama seperti Imam Syafi'i, ulama madhab. Duluan mana Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i? Pak, duluan Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Imam Syafi'i lebih dulu. Kalau 4 mazhab itu kita urut dari yang lebih tua, yang lebih senior. Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Ya, disebutkan, ini qila wa qal, disebutkan ketika beliau meninggal di malam itu lahir Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah, lalu yang lebih senior setelah Imam Abu Hanifah yaitu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, wafat kurang lebih tahun 179 Hijriah. Lalu Imam Syafi'i wafat kapan? Tahun 204 Hijriah. Setelah Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, wafat kurang lebih tahun 241. Imam Bukhari enggak di zaman itu, Pak. Ya, Imam Bukhari masih jauh setelahnya. Nah, Imam Bukhari bermimpi. Mimpinya apa? Dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang kenapa Imam Bukhari menulis kitab Sahihul Bukhari. Karena beliau bermimpi. Mimpinya apa? Bermimpi Rasulullah sedang duduk, lalu beliau ngipasin Rasulullah. Nah, ngipasin Rasulullah. Lalu mimpi ini disampaikan kepada gurunya, ditanyakan kepada gurunya, lalu gurunya menyampaikan takwil dari mimpi itu adalah engkau punya kewajiban untuk menghilangkan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Artinya banyak orang yang memalsukan hadis, dikit-dikit qala Rasulullah, dikit-dikit qala Rasulullah, padahal belum tentu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menulis satu kitab namanya kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kita kenal hari ini Sahih Al-Bukhari, yang disampaikan oleh para ulama as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Ya Nabiul Ulum. Jadi kita bukan gerakan Qur'aniyun, pokoknya Quran aja dah gitu ya. Ya, tidak cukup, Pak. Tidak berhenti di Quran saja, harus juga berpegang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, wa ba'du ini faslul khitab, Pak ya. Faslul khitab, perpisahan dari muqaddimah ke isi. Kita sering dengar tuh khotib Jumat ya, amma ba'd atau wa ba'd.
Siapa yang pertama kali melakukannya? Ada yang mengatakan yang pertama kali melakukannya adalah Nabi Daud alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Rasulullah setiap kali mau bicara itu alhamdulillah, lalu kemudian nanti di antara muqaddimah ke isi pembicaraan menggunakan amma ba'd wa ba'd. Kalau kita melakukan seperti itu insyaallah barokah. Ya, insyaallah barokah. فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون أو من منافعه وثمرته وهي العمل به. Jadi Imam Zarnuji menyampaikan, aku melihat banyak orang nyari ilmu tetapi tidak sampai pada tujuan ilmu tersebut, yaitu mengamalkan ilmunya. Ya. Lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Kenapa begitu? Karena mereka keliru. Rukun-rukunnya tidak dicukupi, syarat-syaratnya tidak dipenuhi, sehingga akhirnya hanya mendapatkan ilmu dan akhirnya ilmu hanya sekedar menjadi perhiasan saja, tetapi tidak menjadi ilmu yang pada akhirnya bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang semakin berilmu tapi semakin jauh kan dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Bertambah ilmu tapi bertambah jauh juga dari Allah. Wah, ini enggak boleh. Orang tuh semakin berilmu harusnya semakin takut pada Allah. Semakin berilmu semakin cinta kepada Allah. Semakin berilmu semakin dekat dengan Allah. Semakin berilmu semakin dia mengamalkan hasil dari pengetahuannya itu. Makanya disampaikan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya, jadi sesungguhnya hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Artinya kalau ada orang menganggap dirinya ulama tapi nggak takut ke Allah, ya, syariat diterabas. Oh, saya mau udah tahu ini cara taubat santai. Ini bahaya juga nih begini. Ya, udah ngerti nih Pak cara taubat, santai aja lah, maksiat aja dulu. Allah Maha penerima taubat maksiat. Ini kan bahaya juga. Nah, maka di sini di kitab ini disampaikan ya keutamaan-keutamaannya dan bagaimana syarat-syaratnya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Kita masuk pada tentang inti ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, ini kita insyaallah hadisnya hafal. Setiap orang wajib mencari ilmu. Bahkan kita sering bahas supaya Al-Fatihah aja itu nggak usah jauh-jauh deh baca yang lain. Al-Fatihah aja kalau kita nggak sempurna Al-Fatihahnya bisa tidak sah salat kita. Nah, ini berarti kan kita butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu tahsin. Ya, ilmu memperbaiki bacaan Al-Qur'an, makharijul huruf, shad posisinya di mana, dzal posisinya di mana, po posisinya di mana. Ya, bedakan dza dengan zai, bedakan dza dengan jim. Jangan sampai kita baca ijazah an-nasrullah semuanya jadi jim. Misal, ini misal aja Pak. Tapi emang saya kan sampai di situ aja bisanya. Nggak apa-apa kalau sudah usaha Pak. Yang jadi masalah kadang-kadang kita nggak ada usaha untuk memperbaikinya. Jadi kita berdosa karena tidak mau belajarnya, itu yang masalah. Ya, maka mumpung kita masih hidup nggak ada batasan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari kapan? Dari kita buayan sampai nanti masuk liang lahat, nggak ada berhentinya. Maka Imam Syafi'i sampaikan, kullama zadani ilmun zadani fahmun bijahli. Setiap kali ilmu itu bertambah untukku, maka bertambah pula pemahamanku bahwa aku itu bodoh. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu semakin belajar semakin merasa bodoh. Ini kadang-kadang mungkin ada juga perasaannya di saya, merasa kayaknya saya udah pintar gitu. Nah, kalau ada orang merasa pintar maka sebenarnya dia bodoh. Ilmu itu luas, ilmu itu lapang. Bahkan kita jangankan untuk sampai ilmunya para nabi, untuk sampai ilmu, kalau Imam Syafi'i kejauhan lah ya. Ulama-ulama yang ada hari ini aja belum tentu kita sampai Pak. Ulama-ulama
yang karismatik, ulama-ulama yang lurus, yang tidak hanya hafal Quran tapi juga hafal banyak hadis, yang tidak hanya hafal hadis tapi juga hafal kaidah-kaidah usuliyah, qawaid al-fiqhiyah, bahasanya, bahasa Arabnya Masya Allah. Kayaknya kita juga susah nyampe ke mereka ini. Santri-santri di Jawa Timur tuh hafal kaidah-kaidah bahasa. Kalau bahasa Inggris itu apa, grammar ya. Nah di bahasa Arab ada nahwu, ada sorof, ada kitab Masya Allah ya, terdiri dari kurang lebih 1000 bait. Alfiyah Ibnu Malik mereka hafalkan itu Pak. Ahlul Quran mereka menghafalkan bait-bait Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran yang dihafalkan, tapi tajwidnya itu juga dihafalkan. Maka matan Jazariyah juga dihafalkan, matan Al-Jazari, Ibnul Jazari, dan yang lainnya dan yang lainnya. Kayaknya untuk ulama yang ada hari ini aja kita nggak nyampe. Gimana ke level Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Jauh bainas sama wa sumur ya, itu antara sumur dengan sama langit. Apalagi sampai ke Imam Syafi'i Pak. Wah itu nggak bakal nyampe kita Pak, Imam Syafi'i ya. Nah, cuman kadang-kadang kita ngerasa lebih hebat dibandingkan Imam Syafi'i, kadang-kadang. Nah, ini penting. Nah, jadi wajib kita mencari ilmu. La yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabul ilmil hal. Ilmu itu banyak Pak. Ilmu ini banyak sekali. Sekarang kita mau belajar yang mana dulu? Saya mau belajar bab haji. Hajinya masih 25 tahun lagi. Ini kan kita bicara tentang skala prioritas Pak. Umur kita tidak banyak kan gitu, ada batasannya. Sementara ilmu ini banyak. Bagaimana nih urusannya? Maka Imam Az-Zarnuji sampaikan, yang pertama kita cari adalah ilmul hal, ilmu yang berkaitan sehari-hari kita lakukan. Saya pedagang, maka saya harus tahu ilmu dagang dalam tuntunan syariat. Saya seorang guru, maka saya harus mengerti bagaimana cara mendidik dan mengajar anak-anak dengan baik. Saya sudah menikah, maka juga harus mengerti dan paham hukum fikih berkaitan menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik. Kan gitu. Saya seorang istri, maka bagaimana saya menjadi istri yang baik dan taat kepada suami, dan kapan saya bisa tidak taat kepada suami? Tuh pakai ilmu tuh Pak. Jadi kalau kita bicara itu kan itu tadi, karena waktunya terbatas ya, sementara ilmunya banyak, maka dahulukanlah ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Haji 25 tahun lagi, entar aja nantilah. Itu nanti aja. Gitu. Itu tapi kalau untuk hanya sekedar pengetahuan nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita tahu yang jauh-jauh, yang dekat kita tidak paham. Ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yuftaradu 'ala al-muslim talabul ilmi ma yaqa' lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda minhu min as-salati fa yaftaradu 'alaihi ma yaqa' lahu fi salati. Jadi kita setiap hari salat, kita harus paham ilmu salat. Alhamdulillah kita belajar fikih salat. Alhamdulillah. Cuman kalau udah belajar, diamalkan Pak. Ya Pak ya? Diamalkan. Zikir itu memang sunnah ya, tapi kalau kita tinggalkan kan sayang ya. Contoh misalnya, kalau setelah subuh itu ada anjuran dari Rasulullah, kita tidak bergerak setelah tawarruk gitu ya. Setelah tawarruk maksudnya saat posisi tahiyat tuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah di kitab Al-Adhkar disampaikan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita zikir dulu 10 kali. Apa yang dizikirkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ya. Riwayat yang lain pakai yuhyi wa yumit. Nah, tapi di riwayat itu tidak menggunakan yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali posisi kaki kita tidak berubah, masih dalam keadaan tahiyat. Ya, bapak-bapak yang tahiyat posisinya tawarruk, berarti posisinya tawarruk. Tawarruk itu yang agak miring Pak.
Ya, kalau bapak-bapak yang sholat subuhnya posisinya iftiros, tetap dalam keadaan iftiros, jangan bergerak dulu. Maka Rasulullah sampaikan orang ini yang membaca zikir ini, ya, itu lebih afdal dibandingkan orang yang memerdekakan 10 orang budak. Kan Masya Allah, Pak. Nah sekarang ini kita udah tahu, besok coba kita laksanakan ya. Tapi itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan alhamdulillah berarti berpahala, kalau tidak dilakukan bukan nggak apa-apa, rugi gitu Pak. Kalau nggak apa-apa kan kesannya nggak rugi Pak. Sekarang kalau kita umumkan gitu, Bapak Ibu insya Allah setelah sholat isya berjamaah akan dibagikan uang 500.000 dan juga sembako isinya minyak 2 kilo, beras 10 liter. Kira-kira ramai nggak masjid kita? Ramai Pak? Alhamdulillah ramai. Kenapa? Karena tahu keutamaannya. Setelah sholat isya akan ada pembagian bingkisan, makanya ramai. Coba Pak, kalau mau dicoba coba besok. Insya Allah sebelum isya udah ramai. Semuanya ada di depan. Kenapa begitu? Tahu keutamaan. Yang jadi masalah kadang-kadang yang sunnah itu disepelekan. Kita itu sudah tahu keutamaannya, karena keutamaannya tidak terlihat, seolah-olah sunnah adalah kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan nggak apa-apa, rugi Pak. Ya, kayak tadi misalnya, kayak tadi Pak, orang yang lain datang ya untuk mengambil bingkisan, orang yang deket ya dia nggak datang, ya dia rugi. Jadi rugi, bukan nggak apa-apa, tapi tidak sampai berdosa. Allah baik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Berarti ilmu, misalnya ilmu tentang salat 5 waktu wajib, maka mempelajari ilmu salat hukumnya wajib. Baca Al-Qur'an ya, Al-Fatihah wabil khusus di dalam salat itu wajib, madhab jumhur ulama, mayoritas ulama. Berarti mempelajarinya juga wajib. Ya. Jadi tergantung apa yang kita pelajari. Kalau yang kita pelajari itu yang sunnah, maka mempelajarinya sunnah. Kalau yang kita pelajari itu amalan yang wajib, maka mempelajarinya juga wajib. Alhamdulillah bapak-bapak minimal seminggu sekali. Nggak cuma seminggu sekali Pak ya. Hari Sabtu juga ada coffee morning ya. Ya kan? Nah, coffee morning ada, kajian juga, minimal lah kalau di Masjid MRTK minimal mungkin 2 atau 3 kali atau bahkan mungkin 4 kali ditambah dengan khutbah Jumat. Cuman kadang-kadang sayang Pak, khutbah Jumat itu ya, khutbah Jumat itu imam atau khatib baru assalamualaikum, kita udah tawadu semua kepalanya, pada rendah hati, turun semua. Yang kalau dilihat dari belakang itu cuman kelihatan ininya aja nih Pak, kerahnya doang, palanya nggak ada, pada nunduk semua. Ya untungnya tidur itu tidak sampai membatalkan sholat Jumat Pak. Tapi jangan sampai tahu begini akhirnya akhirnya tidur semua. Kecuali tidurnya ala hayatin ghairi mutamakin. Hati-hati kalau tidurnya, mohon maaf Pak, mohon maaf, kalau bagian belakangnya ngangkat, yang batal bukan sholatnya sih, khutbahnya, tapi wudunya batal. Wudunya batal, habis gitu wah qomat nih, langsung ikut sholat, padahal dalam keadaan batal. Ini dalam mazhab fikih yang lain kan kalau tidur tidak dalam posisi tegak bisa batal. Khawatir, hati-hati. Wa kadzalika fil buyu. Dalam jual beli, profesi kita sehari-hari, kita sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai pengusaha, ada ilmunya bapak-bapak. Nah, silakan pelajari nanti. Nanti bersama guru kita Ustadz Asnan. Ya. Qila li Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannif kitaban fi zuhdi? Qala sannaftu kitaban fil buyu'i.
Jadi kenapa tidak menulis satu kitab tentang zuhud? Kata Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, saya sudah menulis kitab dalam zuhud. Apa itu? Kitab jual beli. Nah, zuhud tahu ya bapak-bapak ya? Ya, bab zuhud insyaallah pernah disampaikan. Saya pernah mendengarkan dari Ustadz Syafi'i itu melalui YouTube itu. Bagus tuh tentang zuhud. Nah, zuhud itu termasuk juga ilmu tentang jual beli. Berhati-hati jangan sampai ada yang haram masuk kepada kita. Itu juga bagian dari zuhud. Berakad, hati-hati akad kita fasid, rusak atau tidak. Itu juga bagian dari zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini oleh satu syair ya, disebutkan ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ia adalah keutamaan dan juga unwan. Unwan itu ciri ya, ciri-ciri kemuliaan, ciri-ciri keterpujian. Wa kun mustafidan likulli yaumin ziyadah. Pastikan setiap hari kita mengambil faidah dari hari-hari kita. Tidak ada hari kecuali bertambah ilmu. Ya bapak-bapak ya, sekarang nyari ilmu gampang enggak? Gampang, tinggal mau aja. Dulu kalau Imam Bukhari mendapatkan hadis, mengklarifikasi hadis, itu harus melakukan perjalanan dari Rusia, Azerbaijan, Bukhara ke Mesir, dari Mesir ke Mekah, dari Mekah ke Irak, bulak-balik aja begitu Pak untuk mengklarifikasi hadis-hadis. Kita udah nggak usah seperti Imam Bukhari, cukup beli kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, tapi nggak punya uang, buka Play Store-nya Pak. Di Play Store tulis Sahih Al-Bukhari, download, baca. Tapi kadang-kadang belum tentu kita, bukan nggak ada waktu. Kadang-kadang kita kurang meluangkan waktu untuk urusan-urusan ini. Sekarang kita hadirkan kesadaran kun mustafidan. Jadikan setiap hari kita orang yang mengambil faidah. Tidak ada hari kecuali ngambil manfaat ilmu. Ya, wasbah fi buhuril fawaid. Kalau kita sudah punya ilmu, maka berenanglah di lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semuanya sudah terbiasa, Pak, enggak betah. Terbiasa buka kitab, baca buku, terus hari itu nggak baca buku, ada yang nggak nyaman, ada yang hilang. Sama bapak-bapak yang sudah istiqomah sholat duha, nggak sholat duha, kayaknya ada yang kurang. Nah sekarang nggak cuman duha Pak, ilmu baca. Disampaikan oleh sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari dan Sayyidina Abu Hurairah. Ya, babun minal ilmi, satu bab ilmu. Ya. Ahabbu ilayya min alfi rakaatin tatawuan. Lebih aku sukai dibandingkan melaksanakan 1000 rakaat salat sunnah. Jadi Masya Allah Pak, duduk-duduk kayak begini ya Pak. Ya, ini jangan salah, pahalanya bahkan bisa lebih besar dibandingkan salat sunnah. Makanya kenapa para sahabat lebih mengutamakan belajar dibandingkan salat sunnah. Sekarang saya mau salat sunnah, Allahu Akbar, sholat duha. Mau sholat, ada orang nanya sesuatu tentang ilmu. Kira-kira saya sholat sunnah atau saya jawab? Kalau paham fikihnya maka jawab. Bahkan meskipun nanti diskusi itu sampai zuhur, akhirnya saya meninggalkan sholat duha. Lebih utama berdiskusi ilmu dibandingkan sholat duha. Kenapa begitu? Karena sholat duha itu amal fardiyah. Diskusi ilmu itu amal muta'adiyah, amalan yang bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang Pak. Ya, kalau kita udah punya ilmu, kita kasih ke istri kita. Istri kita mengamalkan, kita dapat pahalanya. Kita kasih ke anak-anak kita, anak-anak kita mengamalkan, kita dapat pahalanya. Anak kita ngasih tahu ke teman-temannya, kita dapat pahalanya. Kalau sholat duha, bapak-bapak sholat sendirian, dapat pahala sendirian, alhamdulillah. Tapi bukan berarti nggak sholat duha. Ini prioritas. Kira-kira kalau ada tuh bertabrakan tuh amalan fardiyah tadi, sunnah fardiyah, sunnah sendirian dengan sunnah yang memberikan dampak positif bagi banyak orang, dahulukan yang banyak. Gitu. Jadi nyari ilmu tuh pahalanya Masya Allah. Nanti kalau kita meninggal nih, insya Allah kalau kita meninggal bisa jadi itu pahala terbesar kita nih dari duduk-duduk yang kayak begini Pak. Ya,
Karena majelis ilmu itu Rasul sampaikan, bahkan kalaupun kita dalam keadaan istirahat, mungkin ada di ujung sana, ya, di ujung sana di luar Pak. Kalau Bapak kan di dalam nih, di luar tuh ada orang ya sambil nguping-nguping aja dikit-dikit gitu ya. Itu juga masih kebagian Pak. Ya, kebagian, tapi mungkin tidak sama dengan yang ada yang lebih serius misalnya. Tapi kebagian, saking mulianya mencari ilmu itu. Ya. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidin, maka menjadi orang itu harus tafakuh dalam agama, serius nyari ilmu agama. Fa innal fiqha afdalu qaidin, karena fikih ya, faham dalam urusan agama itu seperti agama ilmu itu, ilmu fikih itu, fikih dalam banyak hal Pak ya, itu seperti navigator ya gitu. Ya. Makanya penting kita punya ilmu. Navigator kemana? Navigasinya kemana? Ilal birri wat taqwa, ke kebajikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal ilmul hadi ila sunanil hadi, ya, ilmu yang Allah berikan kepada kita menuju sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwal hisnu yunji min jami'is syada'id, dan dia juga apa? Benteng dari melakukan keburukan-keburukan, ya, menyelamatkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Ya. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dulu Imam At-Tabari menulis kitab tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari itu disampaikan beliau menyelesaikan dengan 30.000 lembar. Ya wallahu alam Pak ya, ini riwayatnya begitu Pak di dalam kitab para ulama. Imam At-Tabari tafsirnya itu ditulis dalam 30.000 lembar. Muridnya pusing. Imam, ini 30.000 lembar nih, saya selesai bacanya kapan nih? Gitu. Gimana nih? Tolong dong diikhtisarkan, tolong diringkas wahai Imam. Maka diringkas oleh Imam At-Tabari menjadi kurang lebih 3.000 lembar. Yang hari ini kalau dikumpul-kumpul itu jadi kitab sepanjang ini Pak, bahasa Arabnya belum diterjemah Pak. Ya, tafsir At-Tabari. Tafsirnya itu dari Quran ditafsirkan melalui ayat Al-Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul, Quran ditafsirkan dengan aqwalus sahabah. Itu banyak Pak, tebal. Apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabari? Dha'ufatil himam. Orang-orang zaman sekarang nih udah pada malas. Kata Imam At-Tabari. Imam At-Tabari kira-kira abad ketiga atau abad keempat lah Hijriyah. Sekarang abad keberapa kita Pak? Udah jauh banget Pak ya. Sekarang 1443. Jauh. Di zaman itu Imam Tabari mengeluhkan murid-muridnya karena tadi udah nulis 30.000 lembar terus diminta diringkas. Itu pun setelah diringkas masih ngeluh juga. Dan alhamdulillah kita yang murid-muridnya masih agak baca sih. Nah, alhamdulillah kita minimal pernah dengar dah kitabnya, kitab tafsir At-Tabari. Beliau nulisannya aja bisa ya, nulis saja bisa. Harusnya murid-muridnya mau untuk membacanya, itu kata beliau. Nah itulah yang terjadi Pak. Ya. Nah berikutnya adab mencari ilmu. Kalau tadi kita mengawali dengan ilmu-ilmu yang biasa kita lakukan dalam keseharian. Yang kedua, jangan lupa kita juga memuliakan orang-orang yang membawa ilmu tersebut, yaitu para ulama. Mana? Ini karena kita singkat-singkat aja Pak ya. Memuliakan para ulama. Bagaimana memuliakan para ulama? Dulu Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Beliau itu kalau ngaji di depan Imam Malik itu buka lembaran kitabnya pelan-pelan. Takut kedengeran suara kertas. Pelan-pelan Imam Syafi'i. Aduh, sampai segitunya Pak, takzim kepada guru. Sekarang kitab itu plak gitu. Kadang-kadang lempar-lempar aja gitu. Jadi Masya Allah, jadi ke gurunya itu sangat takzim.
Ya, karena tahu keberkahan ilmu itu adalah terletak pada ridhonya para guru, terletak pada doanya para guru. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, para sahabat siapa gurunya? Tentu Rasulullah SAW. Bahkan yang mengajarkan adab kepada para sahabat langsung diajarkan oleh Allah. Dan tentu itu juga khitabnya kepada kita. Apa? Di surah Al-Hujurat, Pak. Cukup detail. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Ya. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. La tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kalian fawqa sautin nabi, ya, melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Jangan juga bicaranya lantang sebagaimana kalian lantang dengan sesama. Kita kalau ngobrol dengan teman kita biasanya level volumenya 8. Sama Rasul jangan 8, turunin. Gitu. Itu kan bab adab, Pak. Bab adab. Jadi diperintahkan untuk beradab kepada guru. Ya, itu dalilnya juga dalil Al-Qur'an. Kalau kepada guru, ya mungkin bisa kualat juga, tapi kepada Rasulullah itu lebih mengerikan. Allah yang menyampaikan antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa berguguran semua amalanmu dan kamu tidak menyadari itu. Nauzubillah, Pak, ya. Jadi kayak kalau murtad itu orang kan amalannya langsung runtuh tuh. Kalau murtad bisa runtuh. Nah, sekarang nggak beradab aja ke Rasulullah, bisa hilang tuh amalan-amalan kita. Nah, itu kepada para sahabat dan tentunya juga kepada kita. Kira-kira masih nggak berlaku ayat itu kepada kita? Masih. Emang kita masih berkomunikasi dengan Rasulullah? Masih nggak, Pak? Masih nggak kira-kira? Masih, Pak. Rasulullah kok yang menyampaikan. Rasul menyampaikan, siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku dan aku akan mengucapkan salam atau membalas salamnya. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita dalam sholat kita, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, itu Rasulullah jawab, Pak. Kalau kita sekarang bersalawat pada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, maka Rasulullah juga jawab. Azan, waktunya azan, Pak. Jadi yang pertama apa, Pak, tadi, Pak? Cari ilmu, karena ilmu banyak, maka pastikan ilmu itu yang keseharian kita lakukan. Yang kedua, pastikan kita muliakan para ulama. Dan yang ketiga, sebelum kita tutup, pastikan memuliakan ilmu itu sendiri. Ya, sebagaimana Imam Malik tidak mau menyebutkan hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Kalau beliau pulang dari masjid di perjalanan ada yang nanya, Imam, apa hadis niat? Nggak mau jawab kalau dalam keadaan batal. Beliau ambil wudu dulu baru jawab, innamal a'malu binniyat. Itu bentuk pemuliaan kepada ilmu. Maka memang yang wajib saat memegang Al-Quran kita berwudu, tapi di luar itu boleh nggak kita berwudu? Boleh, bahkan dianjurkan, gitu ya. Mau ngaji hadis wudu, mau ngaji fikih wudu, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.